Anak-anak remaja-remaji yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat petang. Mari kita membuka dari Injil Tuhan Yesus, perikop ke 108. 108, halaman 106. Harga mengikuti Tuhan Yesus Kristus, yang digabungkan dari Injil Lukas 9:57 sampai 62 dengan Injil Matius 8 ayat 19 sampai 22. Kita akan membaca secara bersama-sama karena ini hanya beberapa ayat saja. Kalau sudah terbuka firman Tuhan ini, mari kita mulai dengan membacanya secara serentak. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang ahli Taurat di tengah jalan kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain dari antara muridnya, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hendaklah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku, pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin. Terpujilah Tuhan dan diberkatilah kalian dan kita semua yang diberi kesempatan membaca firman-Nya. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami di surga, Bapa dari Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, kami datang menghadap Engkau Allah yang kudus, sedangkan kami manusia yang berdosa. Kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Mohon belas kasihan-Mu untuk mengampuni dosa kami, dan kami percaya hanya darah Yesus yang bisa menghapus semua dosa kami. Ya Bapa, saat ini kami sudah diberi kesempatan oleh Engkau untuk belajar firman-Mu. Kami mohon agar Roh-Mu menolong kami, agar kami dapat bukan hanya mengerti akan firman-Mu, tapi kami diberi kekuatan untuk menjalankan, bahkan memberitakan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini untuk belajar firman-Mu dalam pimpinan Engkau. Kiranya nama-Mu dimuliakan melalui pelajaran firman-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, perikop yang tadi kita baca, Tuhan Yesus sudah melayani lebih dari 3 tahun. Dia sedang menuju ke Yerusalem untuk disalibkan. Dia sedang berjalan bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita melihat ya, pada perikop sebelumnya, Tuhan Yesus sudah melalui daerah Samaria. Berarti Tuhan Yesus itu sudah hampir sampai di kota Yerusalem kalau kita melihat dalam peta yang ada di halaman 21. Karena Tuhan Yesus sedang berjalan dari Galilea menuju ke Yerusalem. Dia sudah melewati daerah Samaria, berarti antara Samaria sampai ke Yerusalem, Tuhan Yesus berada di daerah sekitar ini yang namanya daerah Yudea atau Peria. Paham? Nah, pada saat Yesus sedang berjalan dan Yesus selalu diikuti oleh banyak orang. Nah, mengapa banyak orang mengikuti Yesus? Di antara mereka ada yang murid-murid Yesus, di antara mereka ada orang banyak. Mengapa orang mengikut Yesus? Mengapa?
Mengapa kamu mengikut Tuhan Yesus? Mengapa? Ada orang yang mengikut Yesus karena mereka sudah disembuhkan penyakitnya oleh Yesus. Ada orang yang mengikut Yesus karena setan yang masuk ke dalam dirinya diusir oleh Tuhan Yesus. Orang itu namanya Maria Magdalena. Ada 7 setan loh merasuki Maria Magdalena. Kamu dapat bayangkan loh, kalau satu roh jahat saja merasuki satu manusia, itu sudah bagaimana? Sengsara sekali. Ini ada 7 roh jahat. Karena dia percaya Yesus, setannya diusir oleh Tuhan Yesus. Nah, ada orang juga yang mengikuti Yesus karena mereka bagaimana? Mendapatkan makanan gratis. Tetapi ada orang di sini yang mengikut Yesus sebagai murid-murid Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus. Nah, pada saat Yesus sedang berjalan, di sini dikatakan ya, perjalanan bersama murid-muridnya, ada seorang yang dikatakan oleh Injil Matius pasal 8 itu bukan hanya satu orang biasa, dia adalah ahli Taurat. Kalian tahu apa itu Taurat? Bahasa asli Taurat itu artinya pengajaran. Apa itu Taurat? Pengajaran, ajaran dari Tuhan kepada manusia itu namanya Taurat. Taurat. Nah, kitab Taurat itu dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa disebut kitab Taurat. Itulah yang harus dipelajari lah oleh orang-orang Yahudi loh, waktu mereka masih kecil, sampai umur 12 tahun loh. Seperti kalian umur 12 tahun tamat SD, sudah selesai sekolah dasar. Kalau orang Yahudi, orang Israel, mereka itu harus belajar Taurat selesai umur 12 tahun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian di rumah ada baca Alkitab enggak? Harus ya, tiap hari harus baca Alkitab, tiap hari harus membaca Injil Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya ajaran dari Tuhan ada dalam lubuk jantung kita. Jadi kenapa kita perlu menyimpan ya ajaran Tuhan, firman Tuhan dalam lubuk jantung kita, supaya kita jangan jatuh dalam dosa. Kamu jangan ditipu oleh iblis. Nah, jadi waktu Yesus sedang berjalan dengan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka menuju Yerusalem, seorang ahli Taurat di tengah-tengah jalan dia berkata kepada Yesus. Apa kata dia? Coba kamu baca. Ayat yang ke 57 bagian akhir. 1, 2, 3. Guru, 1, 2, 3. Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Wah, ini suatu pernyataan yang hebat loh. Mau mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi. Yesus bilang sama dia apa? Yesus berkata kepada orang itu apa? Ini perlu kamu hafal. Serigala mempunyai lobang, mempunyai liang. Tahu nggak serigala dia mencari tempat bermalam? Di mana tuh serigala mencari tempat bermalam? Kalau ayam tempat bermalamnya di mana? Pernah nggak lihat ayam bermalam di mana? Nggak tahu. Bukan di kandang ya. Kalau di tempat-tempat terbuka, ayam akan naik ke pohon untuk bermalam. Akan naik ke mana? Pohon. Paham ya? Ayam akan naik ke pohon, dia bermalam di atas pohon. Masa nggak tahu? Tiara, nggak tahu? Tahu nggak ayam bermalam di pohon? Nggak tahu. Vindrio? Nggak tahu. Esra? Tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu ayam bermalam di atas pohon? Wah, orang Kalimantan yang banyak hutan nggak tahu ya. Ayam bermalam di mana? Di atas pohon. Nah, jadi serigala itu dia mencari lubang untuk bermalam. Kenapa? Karena di dalam lubang itu hangat. Kalau di luar lubang apa? Dingin. Kan serigala ada pakai selimut nggak? Nggak ada kan? Nah, jadi dia harus mencari lubang supaya hangat. Nah, serigala punya lubang dan burung punya sarang. Kenapa burung punya sarang?
Kalau dia masih kecil, untuk menempatkan telurnya itu ada sarang, ya, sarang burung yang namanya, ya. Nah, tetapi Yesus mengatakan apa? Ayo, 1, 2, 3. Kontrasnya apa? Binatang punya tempat tinggalnya, tetapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Siapa putra manusia di sini? Kenapa gelarnya putra manusia? Siapa putra manusia? Dia adalah putra Allah atau Allah putra telah menjadi putra manusia. Waktu Yesus dia bagaimana? Menjelma menjadi manusia, dia paling banyak menampakkan dirinya, menyebut dirinya putra manusia. Kenapa dia disebut putra manusia? Karena dia selain Allah, dia adalah manusia yang seperti kita. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Kenapa dia Tuhan, dia harus jadi manusia? Apa bedanya waktu dia hanya Tuhan saja, belum jadi manusia, sekarang dia Tuhan dan juga manusia? Apa bedanya? Ayo. Kalau Tuhan, bagaimana? Dia maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Dia manusia, bagaimana? Dia juga maha tahu, maha hadir, maha kuasa karena dia Tuhan. Tapi waktu dia jadi manusia, Tuhan Yesus sebagai manusia begitu banyak keterbatasan. Dia jadi orang yang paling miskin. Orang yang bagaimana? Kenapa kamu bilang Yesus orang paling miskin? Silakan pakai itu, bangku itu. Duduk situ boleh. Ya. Kenapa Yesus disebut sebagai orang yang paling miskin? Siapa yang tahu? Dia lebih miskin daripada kita semua. Kenapa dia disebut orang paling miskin? Lahirnya di mana? Di kandang binatang. Pekerjaannya apa Yesus? Tukang kayu. Jadi Yesus itu dia adalah Allah yang memiliki langit dan bumi, ya. Tiba-tiba dia mendapat tugas dari Bapa menjadi manusia seperti kamu dan saya. Yesus bisa lapar, Yesus bisa sakit, ya. Yesus bisa ngantuk, Yesus bisa mati. Kenapa? Kenapa dia mau jadi manusia? Sudah enak-enak di surga loh. Kenapa? Tahu nggak kamu kenapa? Karena dia mau menjadi wakil dari semua manusia. Kenapa? Karena wakil kita manusia yang pertama namanya Adam. Adam itu nenek moyang semua manusia. Mau orang Madura kah, orang Jawa, orang Dayak, orang Tionghoa, semuanya keturunan Adam. Betul nggak? Ada nggak di dunia ini orang yang bukan keturunan Adam? Nggak ada. Jadi Adam waktu dia jatuh dalam dosa, jadi ya semua manusia yang lahir dari Adam, dari keturunan Adam, semuanya berdosa. Mau nggak mau? Bisa nggak? Saya bilang saya nggak mau ya lahir sebagai orang berdosa. Apa buktinya kamu lahir sebagai orang berdosa? Apa buktinya? Begitu kamu lahir, kamu langsung nangis. Kalau tidak nangis, bayi itu mati, nggak ada napas. Betul nggak? Betul. Kenapa orang lahirnya nangis? Kok nggak lahirnya ketawa-ketawa? Hehehe, ya. Atau nyanyi, ya. Di sini senang. Kenapa bayi lahir harus nangis? Keluar air mata. Kenapa? Dunia ini penuh dengan dosa. Nggak main-main loh. Kenapa? Karena kalau orang ya dia lahir, dia tidak tahu Yesus, begitu dia mati, wah tambah susah. Di dunia sudah susah. Susah nggak? Sekolah susah nggak? Susah. Kerja susah nggak? Cari duit susah nggak? Susah kan? Kenapa susah? Karena dosa. Dulu ya nenek moyang kita Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, semuanya enak. Semuanya enak. Makan enak, tidur enak, udara enak, kesehatan enak. Kenapa semua enak? Karena manusia belum jatuh dalam dosa. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, semua manusia sudah dalam keadaan bahaya kematian kekal. Mau dia jadi apa? Kalau dia tak percaya Yesus, begitu mati langsung lebih sengsara daripada dia di dunia ini. Waktu dia di dunia, dia bisa kaya raya, ya. Tapi begitu dia mati, kalau tidak percaya Yesus, langsung masuk neraka.
Ulatnya tidak mati, apinya tidak padam, tidak ada kawan di situ. Walaupun haus sekali, mau minum satu tetes air pun nggak boleh. Jadi Yesus, dia adalah Allah, dia mau jadi manusia karena dia mau jadi juru selamat kita. Jadi apa? Juru selamat. Bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita? Dia menjadi manusia, dia mentaati seluruh hukum Taurat. Mentaati apa? Seluruh hukum Taurat sebagai bukti dia tidak ada dosa. Setelah itu dia rela mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Yesus satu, dia ada dosa gak? Tak ada. Kenapa dia mati? Karena dosa kita. Yang kedua, Yesus rela mati nggak? Kalau dia tidak rela mati, nggak ada orang bisa tangkap dia. Dia rela mati. Yang ketiga, kalau manusia mati, manusia ditelan maut. Di belakang kita itu ada sedang mengikuti yang namanya maut. Kita nggak tahu kapan kita mati. Baru-baru ini terjadi. Istri saya punya kawan sekolah adik kelas waktu di SMP SMPK Immanuel, ya, dulu di Jalan Sisingamangaraja, belum pindah ke Jalan Sutoyo, masih bergabung dengan ST Immanuel, sekolahnya pagi, SMP-nya sekolah sore. Dia menjadi seorang hamba Tuhan, dia menjadi kepala sekolah SMP Kristen Maranatha Siantan. Tiba-tiba mereka pergi ke Mega Mall, mereka mau makan ayam goreng Kentucky. Karena lama ya Kentucky itu nunggu sampai lama nggak jadi-jadi. Jadi mereka mau pindah makan. Jadi waktu mereka mau pindah tempat lain makan, dia merasa pusing. Begitu merasa pusing, dia merasa dirinya tak sadarkan diri, dibawa ke rumah sakit Caritas Bakti. Belum umur 60, akhirnya dia menghembuskan napas yang terakhir. Dia tidak punya suami, dia tidak punya keluarga, dia sebatang kara. Dia bilang sama kawannya, kalau saya harus mati, lebih baik saya matinya cepat, jangan ngerepotin orang. Coba bayangkan ada orang mati, seperti ibu saya. Dia 20 tahun stroke loh. Berapa tahun stroke? Nggak bisa jalan, harus dirawat ayah saya. Nah, kenapa hidup manusia, kita tidak tahu kapan kita mati? Karena di belakang ada yang namanya maut sedang ikut kamu. Tidak tahu kapan dia telan kita. Nah, kalau Yesus beda. Dia bukan dia telan maut, dia yang menelan maut. Kenapa disebut dia menelan maut? Kitab Yesaya pasal 53. Tuhan Yesus menelan maut. Yesaya 25. Dia menelan maut. Yesaya pasal berapa? 53 dan Yesaya 25. Kenapa dikatakan Yesus menelan maut? Kenapa? Karena dia mati, dia dikubur, dia bangkit pada hari Minggu, hari ketiga. Maut tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Kamu tahu nggak? Maut mengalahkan maut. Kok bisa begitu ya? Racun mengalahkan racun. Pernah dengar nggak? Sakit mengalahkan sakit. Kenapa bisa begitu? Sakitnya Yesus untuk membuat kita tak sakit. Ya, misalnya begini ya. Kalau kamu beli obat, obat itu racun atau obat sih? Obat itu racun atau obat? Pertanyaan saya. Misalnya saya beli obat, saya nggak sakit, saya minum obat itu racun atau obat? Racun. Tetapi kalau di dalam tubuh saya ada bibit penyakit, saya minum antibiotik, jadi racun lawan racun, kuman lawan kuman. Paham ya? Sakit lawan kok bisa sakit lawan sakit? Sakitnya siapa yang bisa menyembuhkan kita? Sakit siapa? Sakitnya Yesus tuh. Sakitnya siapa yang bisa sembuhkan kita? Tuhan Yesus. Kematian siapa yang bisa mengalahkan kematian? Kematian Tuhan Yesus. Makanya dia berkata, putra manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia begini loh, putra Allah waktu dia di surga, bagaimana? Setiap hari, setiap saat malaikat selalu memuji ya kepada Yesus ya. Suci, suci, suci. Selalu ya hormat dari para malaikat yang jumlahnya itu bermiliat-miliat malaikat di surga. Selalu memuji Yesus. Tetapi ketika Yesus datang ke bumi ini, dia menjadi budak. Dia melayani orang. Dia mencuci kaki murid-muridnya. Bagaimana? Dia menjadi manusia yang paling miskin.
dan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Apa maksudnya begini? Kamu punya tempat nggak letakkan kepala kamu? Ada? Waktu tidur ada nggak? Kenapa ada? Karena kamu punya alamat. Punya apa? Punya alamat. Yesus kenapa dikatakan tidak punya tempat meletakkan kepalanya? Karena Yesus ya, waktu dia melayani, kalau mau lihat di halaman 21, coba lihat. Selama 3,5 tahun dia selalu berkeliling. Jadi kalau kamu tulis surat pada Yesus, kamu mau kirim ke sini, dia belum tentu ada di sini. Mengerti? Dia selalu apa? Keliling selama 3,5 tahun. Dia sudah melayani seluruh tanah Israel. Paham? Dia punya alamat nggak? Kalau dia keliling. Ada? Nggak ada. Semua kamu punya alamat. Betul nggak? Vindra punya alamat? Ada. Lorencia? Ada. Cantika? Ada. Yosef? Ada. Siapa di sini yang tidak punya alamat? Nggak ada. Kita semua punya alamat. Tapi Yesus, kenapa dia tidak punya alamat? Karena selama dia melayani 3,5 tahun, dia selalu berpergian. Dan kalau dia mau bermalam, dia menumpang. Kamu pernah numpang rumah orang nggak? Pernah numpang rumah orang tidur nggak? Pernah? Pernah nggak? Pernah ya. Kita pernah numpang di rumah orang ya, tidur. Tapi bukan numpang misalnya sebulan 2 bulan, nggak ya, numpang paling 1-2 malam ya. Nggak boleh numpangnya lama-lama. Kalau numpang lama-lama namanya in the cost deh ya. Cost ya, bukan lagi numpang ya. Kalau numpang kan biasanya ya kita diberi tempat tidur yang gratis ya kan, 1-2 malam. Jadi Tuhan Yesus itu putra manusia dikatakan tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, padahal dia adalah Allah yang memiliki langit dan bumi. Kenapa dia seperti itu? Nah, ingat ya. Ada orang datang mau ikut Yesus. Nah, ikut Yesus di sini satu. Kamu harus yang pertama ya, menyangkal diri. Menyangkal apa? Kenapa menyangkal diri? Apa artinya menyangkal diri? Membuang kelakuan yang lama. Kalau mau ikut Yesus. Ada orang mengatakan, kamu sudah percaya Yesus? Sudah. Kamu sudah ikut Yesus? Apa buktinya sudah? Aku sudah buang semua sikap-sikap yang lama. Apa sikap yang lama? Dosa. Dosa apa? Malas. Dosa apa? Malas. Dosa apa lagi? Apa dosa yang kita selalu kerjakan? Nggak serius ya waktu kita ke gereja ya. Nggak serius ya. Tidak sungguh-sungguh menyanyi memuji Tuhan ya kan? Itu juga dosa. Tidak taat, orang tua suruh kita nggak mau kerjakan. Ingat, itu banyak sekali dosa kita. Mengerti? Apa artinya menyangkal diri? Membuang manusia lama dan mengenakan sifat-sifat Yesus. Itu yang pertama ya. Apa arti mengikut Yesus? Satu, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Ingat ya, ada 2 hal ya mengikut Yesus. Satu apa? Menyangkal diri. Yang kedua, memikul. Apa artinya memikul salib? Memikul salib itu artinya rela menderita untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dia memikul salib, itu artinya dia siap disalibkan loh. Ya, bukan berarti memikul salib saya pakai kalung salib yang besar di sini. Ini artinya saya memikul salib. Bukan. Memikul salib itu artinya kita bukan hanya percaya Yesus, tapi kita rela menderita untuk Yesus. Paham ya? Kalau orang memikul salib itu siap mati untuk Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, kamu ya mau ikut aku ini ya tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi berikutnya ada orang lagi berkata kepada Tuhan Yesus ya, aku mau ikut engkau Tuhan Yesus. Tapi Yesus terus terang sama dia berkata bahwa dia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, tetapi di sini ada peristiwa berikutnya, halaman yang sama 106 ayat 59. Mari kita baca ayat 59 sama-sama. 1
1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada seorang yang lain dari antara muridnya, ikutlah aku. Wah, dia mengundang kan. Jadi banyak orang yang bersama-sama Yesus dalam perjalanan. Dia bilang, kamu ikut saya. Kamu ikut saya. Kamu ikut saya. Apa mengikut Yesus? Ada dua hal apa? Satu, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Nah, tetapi orang yang dipanggil Yesus, mengikut Yesus, apa yang dia katakan kepada Tuhan Yesus? Nah, mengikut Yesus selain harus menyangkal diri dan memikul salib, yang pertama-tama itu kita harus segera. Nggak boleh Yesus bilang sama kita, ayo kamu ikut aku. Tapi kamu bilang, tunggu dulu Tuhan Yesus, saya sekarang kan masih muda, masih SMP Tuhan Yesus. Nantilah, tunggu saya sudah lulus SMA, baru saya mau ikut engkau. Boleh begitu? Jadi Tuhan Yesus di sini dikasih alasan apa? Orang itu berkata kepada Tuhan Yesus, apa kata dia? Alasannya ayat 59. Mari kita baca 1, 2, 3. Izinkanlah aku pergi lebih dahulu menguburkan Bapakku. Nah, ini alasan yang paling klasik. Bagaimana? Dia ingin mengubur bapaknya. Kok Yesus di sini bilangnya? Tetapi Yesus berkata kepadanya, hendaklah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Kenapa Yesus tidak mengizinkan dia hanya untuk mengubur bapaknya saja? Kenapa? Kamu tahu nggak, zaman dulu orang Yahudi, kalau orang itu meninggal langsung dikubur loh. Langsung apa? Dikubur. Kenapa Yesus mengatakan hendaklah orang mati mengubur orang mati? Apa maksudnya? Apa maksudnya orang mati mengubur orang mati? Kenapa? Apa maksudnya orang mati mengubur orang mati? Apa maksudnya orang mati mengubur orang mati? Coba kamu pikir. Kenapa orang mati mengubur orang mati? Kenapa lebih penting? Yesus mengatakan begini daripada kamu pulang ke rumah mengubur bapakmu bersama-sama orang yang mengubur bapakmu, tapi kamu kalau ikut saya langsung kasih kamu perintah pergi ke tempat-tempat lain, bukan untuk mengubur orang, tetapi untuk memberitakan kerajaan Allah di mana-mana. Artinya begini loh, dengar baik-baik ya. Seandainya kalau kita tidak memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada orang, bisa nggak orang itu masuk surga? Bisa nggak? Seandainya nggak ada orang yang memberitahu kamu tentang Yesus, kamu bisa tidak diselamatkan? Bisa nggak? Mana yang lebih penting? Mengubur orang yang mati atau kita memberitakan Injil? Contohnya begini, kita selalu ada kebaktian untuk orang yang meninggal sebelum dia dikubur. Apa yang kita sampaikan dalam kebaktian itu? Selalu kita mengatakan tentang Yesus loh. Kamu yang masih hidup harus cepat-cepat percaya Yesus. Kalau nggak percaya Yesus, manusia akan dihukum selama-lamanya dalam neraka. Itu yang selalu kita beritakan loh. Artinya begini loh, kalau orang sudah mati, kamu bisa nggak berbuat sesuatu? Dengar baik-baik ya, sehingga dia tidak mati. Bisa nggak? Bisa nggak? Orang sudah mati, kamu bisa nggak berbuat sesuatu supaya dia lebih baik? Bisa nggak? Bisa nggak? Orang sudah mati, kamu datang ke situ, katakanlah saya dokter hebat, dia udah mati, aku kasih suntik vitamin, nanti dia hidup lagi. Bisa? Nggak bisa. Orang sudah mati, kamu mau berbuat apapun kepada dia, nggak ada gunanya, nggak ada dampaknya. Tetapi orang itu disuruh Yesus, kamu jangan pergi menguburkan bapakmu, tapi kamu sekarang ikut aku suruh kamu pergi ke tempat lain, kamu memberitakan Injil, hingga orang yang sebelum mati mendengarkan Injil, dia percaya Yesus, dia bisa diselamatkan. Mana yang lebih bagus? Mengubur orang tuanya kah? Atau pergi mengabarkan Injil? Mana yang lebih bagus? Mana? Laurencia? Mengabarkan Injil. Kenapa lebih bagus? Karena orang yang sudah mati,
Kamu mau buat apapun, berjingkrak-jingkrak di depan dia, dia nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau kamu pergi kepada kawan kamu bilang, kawan, kamu sudah percaya Yesus belum? Kamu bilang, kenapa harus percaya Yesus? Karena dia sudah mati untuk dosa kita. Dia tidak ada dosa, tapi karena dosa kita dia sudah mati. Yang kedua, dia sudah dikubur, bukti dia mati. Yang ketiga, hari Minggu dia sudah dibangkitkan dari kematian. Apa buktinya dia sudah bangkit? Dia menampakkan diri pada murid-muridnya selama 40 hari, selama 10 kali. Kamu mau percaya Yesus nggak? Jadi penting sekali memberitahu orang yang masih punya nafas seperti sekarang ini, ya. Kenapa kamu datang ke sini? Kenapa? Supaya kamu bisa mendengarkan kata-kata dari Tuhan Yesus. Ngerti? Karena dengan kata-kata dari Tuhan Yesus, kamu mendapatkan hidup baru, mendapatkan kekuatan. Jadi dia berkata kepada orang itu, ya, lebih baik kamu pergi beritakan Injil Kerajaan Allah di mana-mana daripada kamu ikut mengubur orang tua kamu. Itu yang pertama, ya. Artinya apa? Kalau mau ikut Yesus harus cepat. Harus apa? Cepat. Nggak boleh tunda-tunda. Ingat, ya. Yang kedua, kemudian ada satu orang lagi, ayat yang ke-61, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yang pertama, bapaknya mati, tidak diizinkan pulang. Yang kedua, berpamitan. Berapa? Pamitan. Tuhan Yesus bilang apa kepada dia? Ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, apa maksudnya? Yang pertama, kalau mau mengikut Yesus harus cepat-cepat. Itu yang pertama. Ya, walaupun bapaknya meninggal, tapi Yesus bilang jangan pulang menguburkan bapak kamu. Kata ada orang yang pasti mengubur bapak kamu. Ada nggak orang mati? Orang kampungnya nggak mau ngubur dia, ada nggak? Pernah lihat nggak ada orang mati? Terus orang kampungnya nggak mau ngubur dia? Ada? Ada nggak? Dibiarkan mayatnya busuk? Ada? Pasti enggak. Ya, Yesus bilang jangan khawatir. Kalau bapak kamu mati, pasti orang di kampung itu akan mengubur bapakmu. Jangan kamu khawatir. Walaupun kamu nggak pulang, jenazah bapakmu pasti dikubur. Ingat, ya. Jadi kalau mau mengikut Yesus, siapa yang harus kita dengarkan? Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku, nggak perlu lagi pamitan. Sekarang begini, ada orang dia mau ikut Yesus, tapi dia tanya dulu, boleh nggak aku ikut Yesus? Contohnya begini, ya. Seandainya Carita, dia mau jadi hamba Tuhan, ya, sudah Tuhan panggil dia menjadi hamba Tuhan, kurang lebih begitu, ya. Tapi dia tanya kepada Laurencia, boleh nggak Laurencia? Laurencia bilang, janganlah. Nah, terus dia tanya lagi Cantika. Cantika bilang, oh bagus. Terus dia tanya lagi, ya, kepada Angel. Angel bilang, janganlah dulu, kau masih muda. Jadi banyak pendapat dari orang bisa bikin dia ragu-ragu. Bikin dia apa? Ragu-ragu. Lah kalau orang ini pulang ke rumah, dia pamit sama orang tuanya, Pak, Mak, aku mau ikut Yesus loh, jadi hamba Tuhan. Emangnya kau tidak ada kerjaan? Kau mau ikut Yesus? Ya kan? Tuhan Yesus kalau panggil kamu perlu nggak tanya sana tanya sini? Apa Yesus itu lebih rendah daripada bapakmu sehingga kamu perlu izin dengan bapak kamu? Betul nggak? Perlu izin nggak? Kenapa nggak perlu izin? Karena Yesus itu yang paling tinggi, paling apa? Kalau dia sudah panggil kamu langsung, misalnya begini, ya, presiden terpilih nanti kita nggak tahu siapa, ya, dia telepon saya, ya, tapi saya nggak bisa lah, ya, karena sudah jadi hamba Tuhan. Kalau saya belum jadi hamba Tuhan, dia telepon saya, mau nggak kamu jadi menteri? Saya bilang apa? Mau nggak? Mau nggak jadi menteri? Enak nggak jadi menteri? Pasti mau, kan? Orang tuh nggak bilang, Pak Jokowi tunggu, ya, aku tanya mertuaku, boleh nggak aku jadi menteri? Bodoh banget. Bodoh apa? Bodoh banget. Ya, kalau Yesus panggil kamu nggak usah tanya kanan, tanya kiri. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian, ya, Yesus ada nggak panggil kalian di sini untuk menjadi hamba Tuhan?
Untuk apa? Jadi hamba Tuhan. Kalau sudah dipanggil jadi hamba Tuhan, boleh nggak kita tanya kanan, tanya kiri? Boleh nggak? Boleh. Kita hanya boleh tanya, kalau Yesus panggil saya jadi hamba Tuhan, apa yang perlu saya siapkan? Apa yang perlu saya siapkan? Bukan tanya boleh nggak boleh. Nggak usah tanya boleh nggak boleh, pasti boleh. Kalau Yesus yang panggil, pasti boleh namanya. Tinggal sekarang kamu, apa persiapan kamu? Oh, kalau saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau belajar banyak bahasa. Bahasa Teochew, bahasa Hakka, bahasa Jawa, bahasa Madura. Kenapa harus belajar banyak bahasa? Supaya saya bisa kasih tahu orang itu Injil dalam bahasa mereka. Paham? Ya, bukan kita mau belajar bahasa tuh gagah-gagahan loh. Oh, belajar Mandarin, ya belajar Inggris, belajar Teochew. Tujuannya apa sih? Supaya kalau ketemu orang Inggris, orang bule, kita bisa ngomongin Yesus dalam bahasa Inggris. Betul nggak? Kalau kita ketemu orang Tiongkok, dia bisa nggak bahasa Indonesia? Dia nggak bisa. Bagaimana kita kasih tahu Yesus kepada dia? Dengan bahasa Mandarin. Bahasa apa? Mandarin. Ngerti? Jadi kita kenapa mau belajar banyak bahasa? Untuk bisa menyampaikan Injil Yesus kepada orang sebanyak-banyaknya. Jadi hari ini kita belajar mengikut Yesus. Yang pertama, apa syaratnya? Harus menyangkal diri. Apa artinya menyangkal diri? Meninggalkan kelakuan yang tidak baik, tapi menerima sifat Yesus yang baik. Itu yang pertama ya. Yang kedua, memikul salib apa artinya? Jangan seperti orang Filipina ya, pasca dia bikin salib besar-besar dipikulnya. Ada orang lebih gawat lagi, dia bikin salib, dia paku dirinya sendiri atas salib ini. Di bawahnya ada dokter yang jaga. Ya, orang Filipina. Bukan ya. Apa artinya memikul salib? Rela menderita untuk Yesus. Itu yang pertama ya. Nah, Yesus kenapa tidak izinkan orang itu mengubur ayahnya? Kenapa? Kenapa? Mana yang lebih penting, mengubur orang mati atau memberitakan Injil pada orang yang masih hidup? Memberitakan Injil. Karena kalau orang mati, apapun yang kita lakukan nggak bisa lagi bikin dia hidup. Tetapi kalau orang masih hidup, kamu kasih tahu dia tentang Yesus, tentang Injil. Apa itu Injil? 4 hal. 1, Yesus sudah mati untuk dosa kamu sesuai kitab suci. Yang kedua, apa buktinya dia sudah mati? Dia sudah dikubur. Yang ketiga, dia sudah bangkit pada hari ketiga sesuai kitab suci. Apa buktinya dia sudah bangkit? Dia menampakkan diri. Kamu kasih tahu orang loh tentang Yesus loh. Sekarang saya tanya, mau nggak mengasih tahu orang tentang Yesus? Mau nggak? Jangan malu loh. Kadang-kadang kalian malu kan? Ya, mengatakan tentang Yesus kepada kalian punya kawan. Boleh nggak malu? Kalau kamu malu, dia binasa, dia nggak tahu Yesus, kasihan lo, selama-lamanya di neraka lo. Tapi kalau kamu ya punya kawan, dia nggak tahu Yesus, kamu harus berdoa dulu. Tuhan, tolong saya mau kasih tahu dia tentang Yesus, tapi bantu saya. Ya, jangan segan-segan lo, karena kalau orang tidak ada Tuhan Yesus, dia akan binasa. Yang pertama, mengikut Yesus harus cepat. Harus apa? Cepat. Lebih penting menyelamatkan orang yang masih hidup daripada orang itu sudah mati. Nggak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Yang berikutnya, kenapa nggak boleh pamitan? Kenapa? Kalau Yesus kasih kita perintah, kita perlu nggak tanya pada orang, Tuhan Yesus itu perintahnya betul atau salah sih? Aku mau pamit dulu. Kalau pulang pamit, bapaknya bilang, janganlah kamu, jangan loh. Aku sudah sekolahkan kamu susah-susah, sudah tamat SMA. Lebih baik kamu jangan ikut Yesus lah. Bisa terjadi begitu kan? Bisa nggak? Nah, jadi kalau ada presiden terpilih, dia mau cari seseorang jadi menteri, orangnya nanti bilang, aku tanya dulu sama bapakku, boleh nggak? Orang itu apa? Bodoh banget, apa? Bodoh banget ya. Membantu presiden masa mau tanya-tanya orang? Ya jelas bagus. Jelas apa? Bagus. Kalau Yesus panggil kamu jadi hamba Tuhan, perlu nggak tanya-tanya siapa? Nggak usah. Siap Yesus. Paling kamu tanya, apa yang perlu saya siapkan?
Nah, itu saja. Yesus mengatakan, barang siapa yang siap untuk membaca itu artinya kerja ya untuk Tuhan Yesus ya. Tetapi dia toleh ke belakang. Kenapa begini ya? Kamu kalau nyetir mobil, nah di sini banyak yang sudah bisa bawa motor. Ya kan? Kalau membawa sepeda motor, lihatnya ke depan atau ke belakang? Hah? Depan atau belakang? Kalau lihat belakang gimana? Nabrak. Boleh nggak lihat belakang sekali-kali? Gimana cara melihat belakang? Spion apa? Spion. Jadi waktu mau belok, lihat dulu ke belakang dikit ya. Nggak boleh ya. Orang udah mau membaca ya, lihat dulu ke belakang, tanya dulu ya bapaknya boleh nggak, pamit nggak usah. Ingat ya. Jadi mengikut Yesus 3 hal. Satu, menyangkal diri, memikul salib. Yang kedua, harus apa? Cepat. Yang ketiga apa? Jangan menoleh ke belakang. Artinya apa? Artinya kita harus terus bekerja untuk Tuhan Yesus. Terus bekerja. Nggak perlu lagi pamit sama orang tua. Ya, jadi ayat ini pendek. Kita baca sekali lagi sebagai penutup ya. Mari. Ya. Kita baca. 3, 2, 1. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang ahli Taurat di tengah jalan kepada Yesus dan berkata, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Putra Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada orang lain dari antara muridnya, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hendaklah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau ikutlah aku. Pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami datang mengucap syukur karena sudah belajar bagaimana mengikuti Tuhan Yesus. Ya Bapa, hamba berdoa untuk remaja-remaji yang malam ini sudah datang ke CMC. Kiranya firman-Mu dapat menolong mereka agar mereka bisa menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia, yang dapat memuliakan nama-Mu. Seperti Tuhan Yesus taat pada Engkau, mereka akan taat secara sempurna kepada Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami menjadi pengikut-pengikut Yesus yang memuliakan nama-Mu. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon Kau memimpin kami yang masih belajar di sekolah. Kiranya dalam waktu mendatang ulangan umum akan ada di depan mata kami. Kiranya Engkau menolong para remaja-remaji untuk menyelesaikan studi mereka secara baik, secara rajin, agar nama-Mu dimuliakan. Engkau juga memberkati keluarga mereka. Jika di antara keluarga mereka ada yang belum percaya Tuhan Yesus, kiranya mereka dapat memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada keluarga mereka. Ya Bapa, apa yang mereka perlukan, mohon Engkaulah yang menyediakan untuk mereka. Semua pergumulan hidup mereka kami serahkan, kiranya Engkau menolong mereka menjadi anak-anak-Mu yang memuliakan nama-Mu. Demikianlah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilaksanakan kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Dirapikan lagi. Oke, semuanya boleh kita tolong sebentar. Ambil kursi.